Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini aku akan ngebahas mengenai 7 fakta menarik dari beasiswa pendidikan Indonesia dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau selama ini udah dikenal dengan beasiswa LPDP. Jadi untuk teman-teman, simak ketujuh fakta tersebut, jangan sampai dilewatkan satu poin pun, simak sampai habis karena fakta ini sangat menarik dan akan mendorong semangat teman-teman untuk melanjutkan pendidikan dengan beasiswa ini. Oke, simak sampai habis. Fakta yang pertama, beasiswa LPDP ini untuk semua kalangan sosial. Jadi buat teman-teman dengan status sosial yang terlahir dari orang kaya, orang biasa saja, ataupun dari orang yang tidak mampu, bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan beasiswa ini. Seperti kalangan artis, yang menjadi penerima beasiswa LP adalah dan juga untuk orang-orang biasa saja, itu banyak sekali contohnya, sehingga jangan takut, semua kalangan sosial bisa mendaftar beasiswa LPDP ini. Fakta yang kedua, jadi di beasiswa ini terdapat 16 jalur yang bisa kita pilih untuk mendaftar. Buat teman-teman, jangan sampai salah pilih jalur, karena setiap jalur memiliki kriteria masing-masing. Sehingga penting buat teman-teman untuk mempelajari 16 jalur tersebut. Nanti 16 jalur ini akan aku jelasin di video yang berbeda. Oke, masuk fakta yang ketiga, yaitu fokus belajar. Jadi, menurut aku fakta ini merupakan fakta yang paling menarik. Karena kenapa? LPDP memberikan kesempatan kepada kita untuk fokus kepada studi, sehingga kita bisa fokus untuk menuntut ilmu. Dan LPDP tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan kegiatan yang dapat memecahkan konsentrasi kita terhadap studi, seperti bekerja. Karena kenapa? Karena semua kebutuhan yang akan kita penuhi itu telah di-cover oleh LPDP, karena beasiswa ini merupakan beasiswa yang fully funded. Fakta yang keempat, penerima beasiswa dalam negeri mendapatkan minimal 40 juta pada awal masa studi. Serius, gini penjelasannya. Jadi, untuk yang penerima dalam negeri itu dibagi menjadi dua golongan kota. Yang pertama untuk kota Jakarta, Makassar, Bandung, Surabaya, itu mendapatkan living allowance atau dana bulanan sebesar 4 juta. Sedangkan untuk kota di luar kota yang 4 aku sebutkan tadi, mendapatkan 3.600.000 per bulan. Aku kasih contoh perhitungannya untuk aku karena aku ngambil di Bogor. Pada awal masa studi, kita langsung diberikan 3 bulan living allowance. Jadi, 3.600.000 dikali 3 sama dengan 10.800.000. Next, ditambah dengan uang kedatangan. Uang kedatangan ini fungsinya untuk memenuhi kebutuhan awal kita, seperti untuk kosan, beli kasur, dan lain sebagainya. Pokoknya itu untuk kedatangan awal kita, di mana besarnya uang kedatangan ini 2 kali lebih besar daripada uang bulanan. Jadi 3.600.000 dikali 2 sama dengan 7.200.000. Next, dana tunjangan buku. Dana tunjangan buku ini diberikan sebesar 10 juta per tahun. Jadi kalau misal kita S2 berarti 2 kali. Tapi untuk tahun pertama diberikan di awal masa studi, yaitu sebesar 10 juta. Uang ini digunakan buat memenuhi kebutuhan buku kita saat kita belajar. Ketiga poin ini, kalau misal ditambahkan ini, tambah ini, dan ditambah ini, hasilnya 28 juta. Jadi 28 juta ini akan masuk ke rekening kita pada saat awal masa studi.
12 jutanya masuk kemana? 12 jutanya nggak masuk ke rekening kita karena aku asumsiin kayak gini. 10 jutanya buat SPP atau UKT pertama kita. Jadi 10 juta itu masuk ke rekening bank masing-masing. Tapi secara tidak langsung itu diberikan kepada kita kan, kayak gitu. Karena untuk kebutuhan kita. Dan sisanya itu untuk uang pendaftaran. Jadi kayak gitu. Kalau misal teman-teman ngambil di 4 kota yang aku sebutin tadi, otomatis lebih besar dari yang aku sebutin tadi. Dan juga kalau misal SPP, UKT, dan pendaftaran kampus tujuannya lebih besar atau lebih kecil, berarti menyesuaikan dong kayak gitu. Yang pasti otomatis insya Allah 28 juta masuk ke rekening kita. Ada penjelasan tambahan, selain komponen-komponen yang aku sebutin tadi, ada komponen-komponen lain yang belum aku jelasin. Aku kasih tahu dalam bentuk gambar ya. Ini. Yang kelima, bisa dicoba berkali-kali. Biasanya, beasiswa LPDP ini dalam 1 tahun membuka pendaftaran minimal 2 kali. Seperti tahun 2019 kemarin, itu ada batch pertama dan batch kedua. Dimana ketika kita gagal di batch pertama, kita bisa coba di batch kedua. Ataupun kalau misal di batch pertama kita belum lulus, kita bisa coba di batch kedua. Dengan syarat, kalau misal kita gagal di tahap pertama, kita bukan gagal di tahap wawancara. Karena kalau gagal di tahap wawancara, kita tidak diperbolehkan untuk mendaftar di batch kedua di tahun yang sama. Tapi kalau misal gagal di administrasi, gagal di SBK, itu masih bisa daftar di batch kedua. Jadi seru kan? Keenam, yaitu tidak berkompetisi. Jadi, menurut aku, beasiswa ini tidak berkompetisi. Dalam artian, aku harus memperoleh nilai lebih baik dari si A. Aku harus memperoleh nilai lebih baik dari si B. Menurut aku nggak kayak gitu. Karena LPDP mencari seseorang yang mampu bermanfaat untuk Indonesia. Kembali ke semboyannya, yaitu aku pasti mengabdi. Sehingga meskipun, kalau menurut aku nih, aku daftar di agribisnis dan teman aku juga daftar di agribisnis. Berdua ini menurut aku tidak harus saling berkompetisi, cukup menjadi bermanfaat. Misal si A bermanfaat untuk Sumatera Selatan, si B untuk Sumatera Barat, tapi dengan hal yang berbeda. Otomatis karena ini dibutuhkan Indonesia, ya maka keduanya ini akan diterima kayak gitu. Sehingga itulah menurut aku ini bukan lomba-lombaan mencari nilai yang paling besar. Tapi memang beasiswa ini ada nilai passing grade-nya setiap tahapan tes. Sehingga kita harus melampaui setiap passing grade yang ada. Dengan catatan ini bukan kompetisi. Ketujuh, tapi aku mau kasih tahu ini bukan fakta terakhir karena aku juga memberikan fakta ke-8. Oke. Fakta ke-7, diberikan kesempatan pengayaan bahasa. Tapi pengayaan bahasa ini hanya diperuntukkan untuk yang daftar dari jalur afirmasi. Sehingga kalau teman-teman daftar dari jalur umum ataupun target group, ini nggak bisa ikut pengayaan bahasa. Pengayaan bahasa ini kita diberikan kesempatan untuk belajar bahasa Inggris. Kalau misal tujuan luar negeri, belajar IELTS, kalau misal dalam negeri yaitu TOEFL. Dan saat kita belajar bahasa Inggris juga, kita diberikan living allowance yang besarnya menyesuaikan sama kota. Kalau misal di Bandung 4 juta, di Jogja 3.600.000, menyesuaikan sama kota. Dan itulah maha baik memang LPDP. Kita udah diberikan kesempatan berbelajar, terus juga kita diberikan kesempatan untuk menabung kalau misal kita hemat. Ke-8, sekaligus fakta bonus dan penutup. Jadi pada fakta ini aku mau memberikan informasi bahwasanya untuk daftar LPDP kita bisa berstatus sebagai orang yang belum diterima di perguruan tinggi tertentu, di perguruan tinggi yang kita tuju, dalam artian kita daftar sebagai seseorang yang belum punya LOE.
Ataupun kita mendaftar sebagai seseorang yang udah punya LOE, dalam artian kita udah diterima di perguruan tinggi yang kita tuju. Kalau misal aku kemarin, aku daftar dengan status belum punya LOE. Sehingga buat teman-teman jangan khawatir kalau mau lanjut kuliah dengan semua fakta yang udah aku sebutin ini. LPDP hadir untuk menjawab kekurangan, kegelisahan kita untuk lanjut studi. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.